warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Dokter Irfan sebagai pembimbing kami, Dokter Mega Lida, spesialis anestesi, dan rekan-rekan dokter, teman sejawat sekalian. Kami dari GP Tim 1 akan mempresentasikan sesi ilmiah yaitu mengenai shock sepsis. Pertama-tama, kenapa kami bahas mengenai shock sepsis? Mengapa shock sepsis ini penting? Karena sepsis merupakan salah satu dari penyebab kematian utama di beberapa negara di dunia. Dan sesuai data di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, angka shock sepsis di unit ICU sebesar 14,58% dan sisanya yaitu sekitar 58,33% itu sepsis. Sepsis juga merupakan salah satu penyebab kematian disebabkan karena keterlambatan dari tata laksana awal, yaitu 1 jam awal. Selanjutnya, kami akan membahas macam-macam dari shock agar tahu apa beda antara setiap shock. Jadi yang kita kenal setidaknya ada 5 jenis shock. Contohnya shock kardiogenik. Penyebab dari shock kardiogenik ini yaitu karena kegagalan dari jantung. Jantung ini gagal untuk memompa. Yang diakibatkan oleh apa? Karena kerusakan dari miokard, tekanan eksternal ataupun hambatan dari aliran darah. Penyebabnya bisa karena tamponade jantung, karena emboli paru, karena infak miokard, ataupun ruptur ventrikal. Kemudian yang kedua adalah shock hipovolemik. Dari kata-katanya sudah jelas hipovolemik, berarti disebabkan karena kehilangan cairan. Volume darah atau plasma itu tidak adekuat karena kurang. Kehilangan cairan bisa karena trauma, perdarahan, diare, atau lain-lain yang menyebabkan volume darah atau plasma itu kurang. Kemudian shock neurogenik itu karena tonus vaskularnya menurun. Penyebabnya bisa karena kecelakaan anestesi ataupun spinal cord injury. Kemudian yang keempat adalah shock anafilaktik. Shock anafilaktik ini karena reaksi alergi, yaitu hipersensitivitas tipe 1. Di mana pada shock anafilaktik terjadi vasodilatasi sistemik dan peningkatan permeabilitas kapiler karena adanya ikatan IgE mediated hypersensitivity reaction. Kemudian yang kelima yang akan kita bahas ini adalah shock sepsis. Shock sepsis ini terjadi akibat vasodilatasi perifer dan akumulasi darah, aktivasi endotel, disseminated intravascular coagulation, dan aktivasi kaskade dari sitokin. Penyebabnya karena infeksi mikrobial berat ataupun super antigen. Kemudian pada perkembangannya, definisi dari sepsis ini berkembang. Awalnya, sepsis, definisi per tahun 1992 itu dibagi menjadi 3, yaitu sepsis, sepsis berat, dan shock sepsis. Kemudian pada tahun 2016, sepsis hanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sepsis dan shock sepsis. Definisinya pun berubah, di mana sepsis per tahun 2016 merupakan suatu gangguan fungsi organ akibat respon tubuh terhadap infeksi yang mengancam jiwa. Dan shock sepsis yaitu sepsis yang disertai dengan gangguan sirkulasi, seluler, dan metabolik yang mengancam jiwa. Sedangkan untuk sepsis berat pada sepsis 2016 itu tidak ada, dihilangkan. Kemudian dari pembaruan definisi, otomatis kriteria diagnosis sepsis pun juga berubah. Yang awalnya itu dari SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome menjadi Sequential Organ Failure Assessment atau SOFA. Di mana SOFA ini merupakan kriteria untuk penilaian dari kerusakan organ. Bila skor SOFA lebih dari sama dengan 2 dan ISOFA-nya lebih dari sama dengan 2, itu menunjukkan adanya sepsis.
Dan manajemen resusitasi awal pada sepsis itu mulai dari resusitasi cairan, pemberian antibiotik broad spektrum, kultur darah, dan pengukuran serum laktat. Nah, dari perubahan definisi berubah juga kriteria diagnosis dari sepsis. Sepsis tadi kan karena adanya disregulasi, disfungsi dari organ. Nah, yang sebelumnya itu bila ditemukan gejala-gejala sebagai berikut. Nah, sekarang dikatakan sepsis apabila dilihat dari skornya. Skor PISOVA lebih dari sama dengan 2 kriteria dan skor SOVA-nya lebih dari sama dengan 2. Nanti akan kami bahas apa saja skor dari PISOVA dan SOVA. Kemudian untuk sepsis, untuk shock sepsis adalah sepsis yang disertai dengan hipotensi persisten atau hipotensi yang menetap meskipun sudah dilakukan resusitasi cairan, sehingga membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan atau meningkatkan MAP agar lebih dari sama dengan 65 mm air raksa dan serum laktat lebih dari 2 mmol per liter. Kemudian kami akan membahas tentang SOVA dan PISOVA. Jadi, ketika kita mencurigai suatu keadaan itu adalah sepsis, maka yang paling cepat kita lakukan adalah mengukur skor PISOVA. Karena PISOVA ini tidak memerlukan pemeriksaan penunjang, hanya pemeriksaan fisik, yaitu kalau disingkat HAT. Jadi hipotensi yang dilihat adalah apakah tekanan darah sistoliknya kurang dari 100 mm air raksa. Kemudian altered mental status dari kesadarannya, ada penurunan kesadaran atau tidak. Dan kemudian T, takipnu, RR-nya lebih dari 22 kali per menit atau tidak. Apabila dari PISOVA ini memenuhi minimal 2 kriteria, maka kita perlu melanjutkan untuk pemeriksaan SOVA untuk mengetahui kerusakan organnya sudah sampai mana. Nah, SOVA ini yang dinilai ada 6 indikator. 6 indikator untuk mengetahui organ-organ mana yang mengalami kerusakan. Dari sistem organ respiratori, sistem organ respirasi, dilihat dari PF ratio, perbandingan dari PaO2 dengan fraksi oksigen. Kemudian koagulasi dilihat dari jumlah plateletnya. Kemudian HEPAR dilihat apakah ada peningkatan dari bilirubin. Kemudian dari sistem kardiovaskuler dilihat dari MAP-nya. Dari sistem saraf pusat atau neurologi dilihat dari GCS-nya. Kemudian dari sistem renal dilihat adakah peningkatan kreatinin dan bagaimana urin output-nya. Apakah anuri, oligouri, atau masih normal. Kemudian bagaimana sih patogenesis dan apa saja clinical finding yang ada pada sepsis ataupun shock sepsis. Jadi awalnya penyebab dari sepsis itu berasal dari patogen. Patogen itu tidak hanya dari bakteri, tapi juga bisa dari virus, dari jamur, ataupun parasit yang lain. Nah, asal dari patogen ini, selain dari lingkungan atau community acquired, bisa jadi rumah sakit, hospital acquired. Kemudian patogen ini menginfeksi manusia, menginfeksi hostnya. Host ini akan memberikan respon imun, innate imun respon, yaitu berupa demam, pada pemeriksaan DPL tanpa adanya leukositosis ataupun leukopeni, kemudian dari hitung jenis shift to the left. Nah, tubuh juga memberikan respon kompensasi, yaitu takipnu, altered mental status, dan hipotensi. Yang kita tahu, tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda dari PISOVA, kriteria dari PISOVA. Adanya takipnu, penurunan kesadaran, dan hipotensi, itu menunjukkan adanya penurunan dari perfusi, hipoperfusi, dan oksigen deliver ke organ. Apabila terjadi hipoperfusi, maka bisa terjadi disfungsi dari organ. Selain itu, faktor dari komorbid, misalnya imunosupresi, kemudian dari virulensi patogen tersebut, jadi bagaimana invasi patogen tersebut, kemudian bagaimana patogen tersebut menyerang sistem imun kita, kemudian dari asal infeksinya,
asal infeksinya itu dekat nggak dengan pembuluh darah, memungkinkan menjadikan infeksi berat atau tidak. Kemudian genetik, di mana terjadi peningkatan sensitivitas dari innate immune response. Hal-hal ini itu apabila ada, berarti terjadi disregulasi dari respon hostnya, respon orangnya. Regulasinya apa? Pro dan anti-inflammatory respon. Apabila terjadi disregulasi, maka bisa terjadi disfungsi organ. Nah, mekanisme Untuk dokter Nika boleh enggak langsung ditertipin aja kok host kalau misalnya ada yang bocor. Enggak usah dipakai permisi kamu langsung mute aja semuanya ya. Enggak tahu caranya. Selanjutnya dari hal ini itu disebut dengan sepsis. Ya, yang kita tahu bahwa definisi sepsis yang baru adalah kondisi yang mengancam jiwa akibat adanya disfungsi dari organ yang disebabkan oleh disregulasi dari host respon terhadap infeksi. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tahu organ yang mengalami disfungsi itu apa saja. Ya minimal ada 6 organ yang kita evaluasi, yaitu dari sistem respirasi. Dari sistem respirasi kita lihat apakah ada penurunan dari PaO2 dibanding fraksi oksigen. Kemudian dari sistem saraf dari penurunan GCS, kardiovaskular dari penurunan MAP, liver peningkatan bilirubin, dari sistem ginjal peningkatan kreatinin, ataupun apakah ada oligouri dari urin outputnya. Kemudian koagulasi dilihat dari plateletnya, apakah terdapat trombositopeni. Apabila ada disfungsi dari organ, maka bisa jatuh ke dalam kondisi shock sepsis. Nah, shock sepsis ini yaitu suatu sepsis yang diikuti dengan hipotensi yang persisten setelah pemberian resusitasi cairan yang adekuat. Jadi setelah resusitasi masih hipotensi, di mana MAP-nya masih kurang dari 65 dan serum laktatnya masih tinggi lebih dari 2 mmol per liter. Sehingga hal ini membentukkan tambahan vasopresor untuk meningkatkan MAP. Selanjutnya manajemen sepsis dan shock sepsis. Nah, jadi yang perlu diketahui yaitu mengenali secara dini ini sepsis atau tidak. Jadi ketika kita tahu pasien ini suspek adanya infeksi, maka kita perlu untuk mengevaluasi skor dari KISOFA. Dilihat lebih dari sama dengan 2 atau tidak. Bila ada 2 kategori masuk, jadi lebih dari sama dengan 2, maka perlu dinilai juga kerusakan organ apa dari skor SOFA-nya. Bila skor SOFA-nya lebih dari sama dengan 2, berarti masuk dalam kriteria diagnosis sepsis. Kemudian apabila KISOFA-nya kurang dari 2, dilihat dulu masih suspek ke arah sepsis enggak? Kecenderungan ke arah sepsis atau tidak? Kalau iya, boleh untuk dilakukan penilaian skor SOFA-nya. Bila skor SOFA-nya lebih dari 2, tetap bisa masuk ke dalam kriteria diagnosis sepsis. Namun bila skor SOFA-nya kurang dari 2 ataupun KISOFA-nya kurang dari 2, yang dilakukan adalah monitoring kondisi pasien dan lakukan evaluasi berulang untuk menilai apakah sepsis atau tidak. Nah, kemudian dari kondisi sepsis ini, apabila terjadi hipotensi yang pertama, kemudian dia tidak, kemudian dilakukan tata laksana terapi cairan, resusitasi cairan. Apabila MAP-nya masih kurang dari 65 mm air raksa dan serum laktatnya masih lebih dari 2 mmol per liter, maka dibutuhkan vasopresor untuk meningkatkan MAP-nya. Nah, hal ini yang dinamakan dengan shock sepsis.
Kemudian algoritma tata laksana sepsis. Jadi sebelumnya perkembangan tata laksana sepsis ini berubah-ubah. Jadi awalnya itu 6 jam pertama, 3 jam pertama, dan yang terbaru tahun 2018 itu adalah 1 jam pertama. Sepsis dan shock sepsis adalah suatu keadaan kegawat daruratan, yaitu kondisi yang mengancam jiwa, sehingga yang perlu kita lakukan pertama yaitu tata laksana primary survey. A, B, C, D, E, kita evaluasi dulu potensi jalan nafasnya bagaimana, perlukah suplementasi oksigen, kemudian pemasangan IV line, resusitasi awal bila terjadi hipotensi, kemudian pemasangan monitor, kemudian monitoring GCS-nya, evaluasi apabila ada perubahan dari kesadarannya, kemudian exposure, kita beri selimut, jangan sampai hipotermi, dan cari penyebab yang memungkinkan, yang potensial untuk terjadinya infeksi. Kemudian apabila kita sudah curiga infeksi tadi, kemudian skor SOFA-nya sudah lebih dari 2, maka tegak kriteria diagnosis sepsis. Setelah itu, ketika kita udah tahu itu sepsis, yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah pemeriksaan serum laktat. Kemudian jangan lupa dilakukan kultur, karena penyebabnya yaitu biasanya karena adanya infeksi bakteri. Jadi bisa dilakukan kultur. Lakukan kultur untuk bakteri aerob dan anaerob, dan setidaknya ada di 2 lokasi yang berbeda. Kemudian sambil menunggu hasil kultur, tetap berikan antibiotik segera, intravena, antibiotik broad spectrum. Kemudian lakukan resusitasi cairan bila terjadi hipotensi. Jadi di sini dilihat, adakah hipotensi atau peningkatan laktat lebih dari 4 milimol. Bila tidak ada hipotensi, maka sepsis tanpa hipotensi. Yang perlu dilakukan yaitu nilai ulang nilai laktatnya apabila lebih dari 2 milimol. Kemudian evaluasi dari TTV, dari urin output, kemudian laktat, dan kesadaran, CRT, dan lain-lain. Kemudian apabila ada hipotensi dan laktatnya tinggi lebih dari sama dengan 4 mol, berarti sepsis dengan hipotensi. Sepsis dengan hipotensi yang pertama dilakukan adalah resusitasi cairan intravena. Cairan kristaloid 30 cc per kilogram berat badan yang habis dalam 3 jam. Kemudian evaluasi juga laktatnya apabila lebih dari 2 milimol per liter. Kemudian apabila MAP-nya itu memenuhi, MAP-nya dari resusitasi sudah lebih dari 65 dan laktatnya itu udah turun, maka kita tinggal evaluasi, kita assess kondisi TTV, urin output, nilai laktat, CRT. Nah, apabila MAP-nya itu masih kurang dari 65 dan laktatnya masih lebih dari 2 milimol per liter, maka kita perlu meningkatkan MAP. Dengan apa? Dengan norepinefrin, yaitu vasopresor, dengan dosis awal 0,01 mikrogram per kilogram per menit dan dapat dititrasi setiap 3-5 menit. Nah, apabila ketika kita evaluasi ini, kondisi ini kan belum masuk ke dalam kondisi shock sepsis. Ketika kita evaluasi, kok ternyata MAP-nya turun, kurang dari 65 mm air raksa, dan serum laktatnya meningkat lebih dari 2 milimol per liter. Maka kita mulai dari sini resusitasi 30 cc per kilogram berat badan dengan cairan kristaloid. Dan apabila masih belum mencapai MAP-nya, maka kita berikan vasopresor, norepinefrin, mulai dari 0,01 mikrogram per kilogram per menit. Ini perkembangan dari tata laksana sebelumnya. Jadi tahun 2012 itu ada
6 jam pertama yang perlu kita lakukan, kemudian 2016 3 jam pertama, dan mulai dari 2018 itu harus ada minimal 5 hal yang harus kita lakukan dalam 1 jam pertama setelah tegak diagnosis sepsis. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu early resusitasi. Pemberian cairan merupakan terapi awal untuk resusitasi pasien dengan sepsis dengan hipotensi atau laktat serumnya lebih dari 4 ml per liter. Cairan yang dipakai adalah cairan kristaloid. Cairan kristaloid dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan yang habis dalam 3 jam pertama. Nah, apabila MAP-nya kurang dari 65 mm reksa, selama atau setelah pemberian resusitasi awal, bisa berikan vasopresor. Vasopresornya tadi norepinefrin merupakan lini pertamanya dengan dosis 0,01 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Dan pertimbangkan penggunaan vasopresor tambahan jika target MAP tidak tercapai dengan dosis norepinefrin yang mencapai 40 sampai 50 mikrogram per menit. Setelah kita lakukan tata laksana, pastinya kita perlu lakukan monitoring. Tadi kita berikan cairan 30 cc per kilogram berat badan dalam 3 jam. Berarti kita berikan 1500 cc dalam 3 jam. 3 flakon cairan. Nah, yang kita monitoring adalah tanda-tanda overload terutama. Apabila pemberian cairan tersebut, pasien mengeluhkan misalnya sesak nafas, terus adanya usaha nafas, maka kita perlu curiga apakah terjadi edem paru. Kemudian kita lihat juga dari TTV-nya, apakah mungkin ada terjadi edema miokardial. Selanjutnya, dalam penanganan sepsis juga diperlukan antimikroba. Nah, di sini adalah timing waktu di mana kapan antibiotik itu diberikan. Apabila sepsis itu sudah tegak, baik itu dalam kondisi shock ataupun tidak, maka antimikroba harus segera diberikan paling tidak dalam 1 jam pertama. Ini dalam arti antibiotik broad spectrum karena kulturnya belum keluar. Nah, apabila masih ragu ini sepsis atau bukan, tapi kondisinya shock, bisa diberikan antibiotik segera dalam 1 jam pertama. Nah, namun apabila kondisinya tidak shock, maka perlu evaluasi apakah ini benar infeksi atau bukan infeksi. Dan pemberian antimikroba bisa diberikan dalam 3 jam. Kemudian berapa lama antibiotik itu diberikan? Misalnya dengan pneumonia. Pneumonia itu dengan durasi paling cepat menurut penelitian 5 hari dan paling lama 15 hari. Kemudian misal bakteremia itu paling cepat 5 hari, paling lama 14 hari. Infeksi intraabdomen bisa 5 sampai 10 hari. Infeksi urinary tract infection 5 sampai 10 hari. Nah, dari penelitian ini, dari tabel ini, itu outcome-nya tidak ada perbedaan secara signifikan antara durasinya pendek ataupun panjang. Jadi perlu evaluasi. Kemudian golongan obat antibiotik yang biasa digunakan itu dari aminoglycoside, beta-lactam, colistin, daptomycin, fluoroquinolone, vancomycin. Sedangkan kemudian untuk antifunginya bisa fluconazole, posaconazole ataupun voriconazole. Nah, ini kesimpulannya yang penting dalam tata laksana shock sepsis, yaitu 1 jam pertama
ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu ukur kadar laktat dan evaluasi ulang kadar laktatnya apabila terjadi peningkatan kadar laktat pada pemeriksaan pertama yaitu lebih dari 2 milimol per liter. Terus yang kedua yaitu lakukan kultur darah. Kultur darah ini dilakukan minimal di 2 tempat yang berbeda dan dilakukan 2 pemeriksaan yaitu untuk bakteri anaerob dan bakteri aerob. Sehingga minimal ada 4 tabung untuk kultur. Kemudian yang ketiga harus segera diberikan antibiotik broad spektrum sambil menunggu hasil dari kultur untuk menentukan antibiotik definitifnya. Kemudian yang keempat, segera lakukan resusitasi cairan dengan kristaloid 30 cc per kilogram berat badan apabila terjadi hipotensi atau peningkatan serum laktat lebih dari 4 milimol per liter. Dan berikan vasopresor bila terjadi hipotensi persisten setelah pemberian resusitasi cairan yang adekuat yang ditandai dengan mean arterial pressure-nya masih kurang dari 65 mm air raksa. Sekian presentasi dari kami dari tim 1. Terima kasih atas perhatiannya, Dok. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk dari Dr. Tim 1 yang sudah mempresentasikan tentang materi shock sepsis hari ini. Sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, saya persilakan untuk Dr. Irfan mengomentari, Dok, untuk sesi ilmiah hari ini, Dokter. Atau menambahkan apa ada yang kurang, Dok? Silakan, Dok. Ya, presentasinya bagus sekali dari A sampai Z, ya, sampai ke antibiotik. Tapi sebenarnya ranahnya teman-teman dokter umum mungkin lebih banyak nanti kan jaganya di GD ya. Kalau di jaganya di ICU itu sebenarnya juga diagnosisnya sudah jelas. Kebanyakan sudah jelas gitu ya. Jadi nanti yang penting kita bahas mungkin nanti lebih banyak ke masalah diagnostik sama resusitasi. Walaupun nanti pada kenyataannya nanti pada diskusi ya, nggak semudah itu sih. Presentasinya bagus, kontennya lengkap sekali, sudah jelas. Yuk, silakan deh untuk diskusi dulu. Baik, Dokter. Sebelum kita mulai diskusi untuk Dokter Mega, Dok, bagaimana, Dok? Apakah ada saran, Dok, untuk presentasi hari ini, Dok? Kok malam? Enggak ada, lanjut dulu aja. Sama kayak Dr. Irfan. Oke sih, udah presentasinya. Makasih. Oke, Dok. Sebelumnya saya menyapa Dr. Nel. Dr. Nel. Walah, ketangkap juga Dok. Saya. Selamat malam, Dr. Desi. Selamat Iya, selamat malam, Dr. Irfan. Ya, Dok. Untuk Dr. Nel, apakah ada komentar, Dok, untuk sesi ilmiah hari ini, Dokter? Ya, aduh, banyak banget ilmiah-ilmiah ini. Saya juga pusing ya. Tapi semoga kalian nggak pusing, tetap semangat belajar gitu. Karena itu yang tadi memang Dr. Irfan bilang luas ya, luas banget ya dari A sampai Z, cukup lengkap. Dan sudah yang paling terkini lah untuk sumbernya. Jadi mantap untuk slide-nya. Saya ikut sebagai audiens. Terima kasih. Oke, Dok. Terima kasih banyak, Dokter. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa mulai untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin untuk teman-teman semuanya, GP-GP yang sedang mengikuti sesi ilmiah hari ini, jika ada pertanyaan, mungkin dapat kasus di IGD, di ICU ataupun di ruang jaga dimanapun, bisa menanyakan ke kolom chat atau bisa langsung resen ya, Dok ya. Silakan. Nggak apa-apa, tanya aja, diskusi. Oke, Dokter. Ini sudah ada satu pertanyaan, Dok. Kita mulai satu pertanyaan dulu ya, Dok ya. Tadi disebutkan bahwa pada saat kita melakukan 1 jam pertama penata laksanaan sepsis kan ada yang disebutkan dengan memonitoring laktat ya, Dok ya. Untuk monitoring laktatnya itu dilakukan tiap berapa jam ya, Dok? Untuk menilai resusitasi kita sudah baik atau belum. Terima kasih, Dokter. Untuk ya, inilah kontroversi pertama. Jadi saya cerita nih latar belakangnya. Nggak usah jauh-jauh gitu di ngomongin di daerah. Mungkin Dokter Nel atau Dokter Mega kan masih baru ya
pemeriksaan laktat itu nggak gampang ya, Dek. Maksudnya bukan nggak gampang, itu belum tentu semua rumah sakit menyediakan. Yang kedua, kalau BPJS itu, sepengetahuan saya tuh memeriksa laktat itu susah. Yang ketiga, laktat juga sebenarnya banyak dipengaruhi oleh perubahan atau kelainan sistem lain, misalnya ada gangguan liver apa segala macam. Jadi memang apa yang disampaikan oleh pemateri tadi itu memang ideal, tapi sesungguhnya sulit. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalaupun memang laktat itu memang bisa menunjukkan angkanya tinggi, kapan kita evaluasi? Sebenarnya juga nggak perlu gitu. Kira-kira sih sebenarnya si laktat itu kan menggambarkan ketidakefektifan oksigen delivery di dalam sel ya. Jadi selama terjadi shock, delivery oksigen ke sel-sel itu tidak berlangsung dengan baik, terjadi metabolisme anaerob, salah satu hasil produk itu laktat, itu yang dibaca. Gitu. Walaupun nanti ada perancu-perancu lain yang nanti bisa dibaca, ya misalnya gangguan liver apa segala macam. Nah, kita ini kan sebagian besar rumah sakit itu BPJS, jadi ataupun rumah sakit swasta juga mungkin mesti berhitung-hitung sekarang untuk melakukan pemeriksaan dia. Jadi resusitasi lihat laktatnya. Sekarang saya balik, kalau misalnya di resusitasi cairan lagi gitu, ternyata laktatnya masih tinggi, gitu. Atau gini, bukan gitu. Udah resusitasi terus 2 jam, ternyata tensinya masih rendah. Perlu periksa laktat nggak? Coba pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak? Jadi pasien datang ya, shock septic lah, udah oke, tegak dengan Q-SOFA, tegak nih. Kalian resusitasi cairan, bla 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 segala macam. Terus ternyata hemodinamiknya, tekanan darah masih rendah. Perlu cek laktat nggak? Nah, sekarang kita pakai logika. Ada yang bisa jawab? Jawab, persentan deh yang jawab. Halo. Ya dokter. Kalau apabila setelah dilakukan resusitasi cairan dalam 2 jam itu ternyata mati, terjadi hipotensi persisten, kami pikir dalam pemeriksaan laktat masih belum perlu evaluasi, karena evaluasi laktat itu sesuai yang kami baca bisa dilakukan antara 3-6 jam evaluasinya. Ya. Atau kalau 3-6 jam udah bagus, masih perlu cek laktat nggak? Jadi kadang-kadang kita pada saat praktek sehari itu akan berbeda. Karena ada pertanda fisiologis lain yang lebih bagus daripada laktat. Misalnya kesadaran. Ya. Kemudian apalagi produksi urin. Itu sebenarnya udah cukup. Gitu. Dimana misalnya nanti kalian bekerja di rumah sakit dengan sumber daya terbatas, dengan fasilitas terbatas, jangan mengandalkan pemeriksaan seperti ini, pemeriksaan atau guideline seperti ini. Jadi guideline itu sebenarnya hanya untuk mengarahkan, bukan seperti kalau kita nih di orang beragama tuh, saya di Islam itu udah percaya betul dengan Al-Quran, atau misalnya Dr. Neil seorang Kristen atau Katolik, dia percaya betul dengan Bible, nggak boleh yang lain. Gitu. Tapi kalau guideline ini tuh hanya membimbing gitu. Tapi pada pelaksanaan atau praktek sehari-hari tergantung yang kita punya apa. Ya kalau nggak punya laktat ya nggak usah bingung-bingung. Targetnya ya cukup dengan tekanan darah, cukup urin, kesadaran. Kemudian mungkin yang kalian bisa lakukan sederhana, capillary refill. Gitu ya. Saya membawa kalian down to earth. Jadi balik ke bumi nih. Kalau yang di Frustasikan sekarang betul ideal, bagus banget. Tapi sebenarnya kita mesti buat modifikasi pada saat pelaksanaan sehari. Itu jawabannya. Nggak ada laktan ya nggak usah bingung, karena kan targetnya kan tetap tadi MAP mintanya. Betul nggak? Sekarang gini, kalau pasiennya datangnya shock, gitu, perlu cek laktat lagi ya nggak usah lah, orang pasti udah shock kok, buat apa gitu, udah pasti itu sudah pasti dia ada, pasti ada gangguan sirkulasi, sudah pasti ada gangguan delivery oksigen, laktatnya biasanya tinggi.
Ya, betul. Jadi kalau misalnya di daerah yang terbelakang, ya pakai kick sofa aja, lebih gampang gitu loh. Setuju nih dari siapa? Steve ya. Siapa sih tadi ininya? Oh ya, Steve. Ya, Steve. Itu namamu sama sama saya. Jadi kalau di eh, tempat yang terbatas, ya low blood pressure cukup, ya. High respiratory rate cukup. Altermentation ya, jadi perubahan kesadaran juga udah cukup tuh. 3 udah. Jadi nggak usah yang macam-macam. Gitu. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini sebagai pengetahuan kalian, iya. Tapi nanti kalau di daerah, jangan terus, waduh, nggak ada aksesnya kita nggak tahu ya. Enggak dong. Kalau pasien datang dengan 3 quick sofa tadi udah angka skornya 3, terus dia memang ada tanda-tanda histori lain memang dia terinfeksi, ya udah. Gampang aja. Oke. Itu jawabannya. Baik dokter, terima Nah, kasih. terus dari jika saya belum baca semuanya. Jika kami jaga di fase kedalaman atau rest yang tidak lulus, ya pakai quick sofa. Jadi tadi pakai quick sofa ya, Steve. Kalau quick sofa itu kan dia gampang, cuma 3 ya. Tekanan darah yang rendah dengan sistem blood pressure kurang dari 100, RR-nya lebih dari 22, perubahan kesadaran GCS kurang dari 14. Udah, quick sofa jadi pakai, gampang sekali. Ya. Ya tambah yang lain-lain mengarahkan fokus investasi. Kadang-kadang fokus investasinya kita nggak tahu. Kalau dia UTI, kita nggak tahu. Kalau ada koreng atau ada luka di kaki ya kelihatan. Ya, pneumonia mungkin kita masih bisa dengar. Tapi kalau dia yang UTI atau dia pasiennya gendut, ya dengan apa namanya intraabdominal infection, perforasi dari gaster atau perforasi dari appendix di awal, ya juga nggak kelihatan. Jadi quick sofa itu sangat membantu untuk teman-teman yang mempunyai keterbatasan fasilitas, sarana, dan sumber daya. Oke, lanjut. Baik dokter, terima kasih dok atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kita ada pertanyaan dari dokter Wiliani. Izin bertanya dokter, pasien shock sepsis dengan ALO, bagaimana penyesuaian pemberian cairan resusitasi awal dokter? Terima kasih dok. Silakan. Coba kembali ke awal deh tadi, yang di loading 30 cc. Ya inilah memang selalu menjadi kontroversial. Nih ya, bisa dibesarkan nggak? Biar sama-sama kita belajar. Nah, ya, oke. No. Yang itu yang terakhir aja tadi, yang one hour, yang lebih gampang tuh. Yang terakhir tadi, slide terakhir sebelum terima kasih. Slide terakhir yang sebelum terima kasih aja itu. Yes, ya tuh. Ya. Sekarang sebelum saya jawab, saya bikin ilustrasi kasus seorang pria nih 65 tahun datang tadi dengan sistolik 88 ya. Napasnya 35. Kemudian kesadarannya GCS-nya 12. Sepsis bukan? Oke, anggaplah sepsis ya. Dari anamnesis ternyata udah ada batuk 5 hari sebelumnya, batuk berdahak. Gitu. Makan minum nggak mau, tapi nggak ada diare, ya. Kemudian nggak ada apalah gitu, nggak ada perdarahan apa segala macam, gitu ya. Pasien dengan riwayat pemasangan stent, ya, riwayat pemasangan cincin di ring di jantung 2 tahun yang lalu, riwayat diabetes lama, terus kata keluarganya lagi, pasien memang sudah ada mulai keterbatasan aktivitas, kalau jalan sebentar nggak kuat, sesak napas, naik tangga udah nggak kuat. Kalau lihat
dengan inisial bandel, begitu kita mulai dengan unisepsis itu, dikasih nggak tuh 30 cc per kilo? Coba pertanyaannya. Ada yang bisa jawab nggak? Sentan deh, jawab deh. Halo, halo. Halo, Santai silakan. aja, jawab aja, nggak salah. Dokter dari tim 1, dok, gimana dok? Apakah ada jawaban dok? Ya dok, izin menjawab mungkin dok. Ya, oke. Kalau saya tidak memberikan 30 cc per kilogram dok, karena Ya. pasien ada riwayat penyakit jantung, jadi fungsi pompanya sudah menurun. Jika diberikan terlalu banyak bisa overload cairan dok. Semua setuju rasanya pasti kan? Sekarang saya balik nih, Steve. Datang lagi pasien seperti itu ya, 65 tahun. Quick sofanya memenuhi bahwa ini suatu shock septic gitu. Dari pemeriksaan fisik kamu secara cepat, ini pasien dia kayaknya pneumonia nih. Community acquired pneumonia, CAP. Kamu guyur nggak 30 cc per kilo? Mungkin iya dok, saya berikan 30 cc per kilogram. Alasannya? Karena pasien dalam keadaan shock dok, jadi memerlukan untuk meningkatkan volume intravaskular. Tetapi karena tidak ada komorbid jantung atau ginjal, jadi kemungkinan resiko overloadnya lebih rendah dok. Sekarang saya balik. Jadi cairan yang menyebabkan shock pada pasien sepsis itu apa? Yang menyebabkan shock karena terjadi vasodilatasi dok dan peningkatan permeabilitas kapiler. Betul, gitu loh. Jadi kalau dikasih lagi cairan, keluar lagi nggak tuh dengan permeabilitas yang meningkat? Keluar lagi dokter. Iya. Boleh bisa nangkap nggak maksud saya? Ya. Jadi ya teman-teman nanti kalau coba mau lihat di YouTube itu, di SCCM atau SCIN itu, ini memang selalu menjadi pertentangan. Atas dasar apa 30 cc per kilogram badan? Dan ini nih satu bagian yang nggak pernah hilang. Sampai sekarang. Dan penganutnya memang masih banyak. Sementara kalau saya, begitu dia ada sepsis, tadi yang dibilang oleh, siapa namanya Dek? Saya yang jawab. Bukan Steve, saya tahu. Tadi yang jawab tadi siapa? Barusan? Saya dokter Desi. Oh, Desi. Nah, jadi yang Desi itu betul. Wong dia permeabilitas meningkat, kemudian cairannya keluar ke interstisial. Ya kalau kita loading lagi 30 cc, keluar lagi. Gitu loh. Kalau pasiennya beratnya 50, yang harus kita masukkan berapa Desi? 1.500 cc dokter. 1.500 cc, 1,5 liter. Oke. Sekarang saya bawa lagi teman-teman ke lebih dalam. Apa sih yang akan terjadi kalau ruang interstisial itu dem? Ada yang bisa berpikir lebih dalam nggak? Apa kaitannya dengan oksigen dalam tubuh? Clue-nya gitu. Kalau udem. Ada yang bisa jawab? Jadi biar nggak lama-lama. Ya, jadi kalau ada udem di interstisial, artinya juga sebenarnya sampai ke tingkat sel itu juga kapilernya juga pasti udem. Gitu.
Yang terjadi apa? Nanti silakan dibaca ya. Jarak antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel itu menjadi merenggang. Selama ini kita tahu bahwa proses pengambilan oksigen di tingkat sel itu difusi. Ya, dari oksigen masuk ke dalam dipakai. Nah, dengan adanya perenggangan jarak antara pembuluh darah kapiler dengan sel-sel, ya, itu akan menyebabkan oksigen itu nggak bisa diekstraksi. Jadi laktatnya juga nggak ada gunanya, tambah tinggi laktatnya, karena dia metabolisme anaerob. Itulah bahayanya kalau melakukan resusitasi, walaupun resusitasi itu mengikuti guideline 30 cc. Terus kalau ngikutin ini nih, Desi dalam 1 jam kasih 30 cc, masih hipotensi. Kasih lagi nggak? 30 cc per kilo. Tidak perlu, dokter. Karena? Karena patofisiologinya kan karena vasodilatasi. Jadi setelah pemberian resusitasi cairan, yang kita lakukan adalah dijadikan vasokonstriksi sehingga dibentukkan vasopresor. Ya. Berapa lama kamu mesti tunggu? Dari memberikan resusitasi sampai ke apply vasopressor. If hypotensive during after fluid resistance, nah itu berapa lama? Setelah sejam kah? Atau bersamaan kah? Atau gimana? Boleh dikasih ya, gimana? Kalau sesuai yang 2021 dokter itu bisa langsung diberikan, dok, kalau memang sudah menunjukkan bahwa kondisinya shock sepsis. Ya. Good. Atas dasar apa? Kenapa bisa langsung? Karena memang dia terjadinya vasodilatasi, dokter. Ya enggak, kenapa? Kenapa harus Desi berikan langsung aja, nggak usah pakai nunggu-nunggu sejam dulu? Karena apabila terjadi vasodilatasi, kan terjadi hipoperfusi. Nah, hipoperfusi dengan cepat bisa ya. Jadi betul. Shock itu adalah definisinya gangguan delivery oksigen. Udah titik. Udah gitu aja. Jadi kita mesti mengubah cara kita berpikir. Begitu pasiennya shock, oke. Nggak ada waktu lagi nih. Kalau ini ngomong shock septic ya, belum yang lain nih. Shock septic, kita mesti lihat, oke, selesai. Ya berikan aja cairan ini bersama dengan vasopresor. Karena ada time is oxygen. Gitu ya. Jadi makin lama kamu membuat keputusan untuk memberikan vasopresor, itu artinya peluang untuk kembalinya fungsi-fungsi dari sel, dari organ atau tarik organ itu makin lama makin kecil. Gitu. Makanya dikaitkan, itu ada penelitiannya antara respon time terhadap resusitasi terhadap shock septic ini dengan mortalitas. Makin lama kita merespon hipotensinya atau shock septicnya, itu mortalitasnya makin tinggi. Jadi akhirnya time is life ya. Jadi waktu itu adalah nyawa. Gitu. Mudah-mudahan bisa mengerti semua. Sekarang balik lagi saya. Jadi angka 30 cc ini coba kalian tahu. Dari mana sih dasarnya? Itu tuh dasarnya kesepakatan aja. Sampai sekarang saya belum tahu jawabannya apa. Dan ini cukup membahayakan ya. Jadi untuk 50 kilo 1.500. Bayangkan kalau pasien ini walaupun dia tidak ada gangguan jantung sebelumnya, taruhlah ya 50 tahun sehat walafiat, gitu. Tapi dia septic shock, gitu ya. Infeksinya berarti kan yang berat, yang severe, gitu. Dan kita tahu, nanti silakan baca lagi, kadang-kadang infeksi itu tidak hanya di lokal infeksinya aja, misalnya di appendix perforasi. Itu nggak di situ aja. Bisa saja infeksi itu menyebar nanti dia ke ginjal,
ke paru, ke otak, ya, ke seluruh bagian, ke bone marrow, kemudian ke jantung malah menjadi gangguan di jantung. Jadi menyebabkan atau myokarditis atau kardiomiopati. Gitu. Jadi septic induced myocardial dysfunction. Jadi ada disfungsi miokard. Kalau dengan pasien dengan sepsis induced myocardial dysfunction yang terjadi ditambah cairan 1.500, ya sama seperti tadi. Pemberian pasien dengan gangguan jantung 1.500 saja digrojok gitu. Atau saya berikan gambaran lagi, kalau pasiennya setinggi saya yang 167, 108, ya, tapi berat saya 96 desi. Desi kasihnya berapa? Kalau tinggi 167 dengan berat badan 90-an berarti masuk kira-kira obes atau overweight. Jadi yang diperlukan dengan berat badan ideal, dokter. Nah, tapi kan di sini kan dia nggak bilang ideal body weight, betul nggak? Ya. Jadi bisa nangkep nih maksud saya ya. Ini guideline tuh bisa jadi menyesatkan kalau kamu nggak berpikir seperti kalau atau teman-teman nggak berpikir seperti Desi, itu menyesatkan. Gitu. Kalau lihatnya semata-mata dengan berat badan dengan petunjuk ini 30 cc per kilo dengan berat saya 96, 100 lah taruh. Kamu kasihnya berapa? 3 liter kan? Iya. Iya, dalam 1 jam. Ya udah. Selesai gitu loh. Jadi ini yang sebut guideline sekarang bisa nangkep nih. Guideline ini harusnya hati-hati. Bisa nangkep nggak teman-teman? Udah bisa nangkep ya? Gitu ya, Desi ya. Dan dia nggak detail menjelaskan 30 cc per kilo itu untuk siapa, dalam kondisi apa, bagaimana kita menafsirkannya, berat badan ideal kah, atau predicted body weight, apa sebla bla bla bla. Jelas ya? Gitu ya. Jadi saya nggak akan, ini salah atau enggak. Silakan berpikir dan menggunakan logika masing-masing. Oke, kita balik lagi ke awal nih. Laktat tadi. Tadi si Stefanus udah bilang tuh, dok kalau di tempat saya susah misalnya. Ya udah, quick sofa aja cukup. Kalau udah kelihatan shock gitu kok mesti cek laktat tuh buat apa gitu. Udah pasti dia itu kok. Udah pasti dia memang shock kok udah kelihatan dari tekanan darah. Kemudian coba yang nomor 2 ini. Obtain blood cultures before receiving antibiotic. Bisa nggak coba di tempat kita? Di Indonesia deh. Jakarta deh. Kemudian nanti kalian baca lagi berapa persen dari blood cultures itu yang positif. Karena memang di BPJS mensyaratkan baru dapat antibiotik yang kelasnya ini kalau blood cultures-nya positif. Coba berapa persentasenya. Jadi ada hal-hal yang tidak ideal yang disyaratkan dalam inisial bundle dengan septic shock ini yang nggak sesuai dengan kondisi sehari-hari. Gitu loh. Terus kalau kita mau kasih antibiotiknya, dapatnya apa coba? Bisa langsung meropenem? Nggak boleh. Itu di luar negeri, gitu loh. Benar nggak coba? Ini yang teman-teman yang pernah kerja di BPJS atau di daerah coba. Bisa langsung meropenem di IGD? Nggak mungkin. Impossible. Saya di rumah sakit swasta atau di BPJS tipe B aja nggak bisa langsung meropenem. Meropenem bisa diberikan di ICU, itu juga lewat PPRA dulu. Gitu. Ya kan, yang nomor 3 ini. Nah, kalau yang nomor kita bisa kerjakan yang mana dokter? Yang bisa kita kerjakan nomor 4 dengan pertimbangan tadi kalian menggunakan logika bahwa satu sebenarnya pasien secara umum tidak kehilangan cairan. Tapi yang terjadi adalah cairan itu pindah ke interstisial akibat meningkatnya permeabilitas. Kenapa meningkat permeabilitas? Tadi itu ada sitokain segala macam. Jadi dia berubah. Terus yang kelima, yang nomor 4, yang nomor 5-nya itu juga kita bisa berikan secara langsung. Baca, silakan.
Makin lama menunggu resusitasi cairan dulu baru kasih vasopresor, itu keliru. Jadi berikanlah resusitasi cairan secukupnya karena pada dasarnya pasien tidak kehilangan cairan bersamaan dengan vasopresor. Itu yang paling bijak. Gitu. Karena saya akan menjawab pertanyaan dari Bilani Kocintia. Ya. Izin bertanya dok, pasien sensitif dengan alo. Bagaimana penyelesaian pemberian cairan awal? Ya itu masalahnya. Gitu. Apalagi kalau pasien itu alo. Gitu. Pasien shock septic, nggak usah akut lang udem aja. Kalian guyur dia bisa menjadi alo. Karena apa tadi? Sudah dibilang sama Desi. Permeabilitas kapilernya nggak cuman hanya di tubuh, di badan. Bayangin itu terjadi bisa sampai ke otak segala macam. Jadi bisa udem cerebri, udem dari splangnik, ya, udem dari paru, udem dari palpebra yang udah jelas segala macam. Udem dari sklera, gitu. Atau udem dari ginjal, gitu. Nanti silakan baca lagi. Saya buka sedikit-sedikit aja. Jika terjadi overload atau udem pada organ yang mempunyai kapsul, ya saya ulang, jika terjadi pemberian cairan yang menyebabkan udem pada organ-organ yang mempunyai kapsul, contohnya apa coba? Organ-organ yang pakai kapsul itu apa? Ginjal. Yes, apalagi? Liver, dok. Liver, ya. Itu menyebabkan gangguan dari perfusi organ itu sendiri. Nanti tolong dicari. Ya. Jadi kalau diluding-luding dok, udah diluding banyak kok kencingnya nggak keluar ya? Ya iya. Karena dia udemnya masuk ke situ. Udah organ yang berkapsular itu jadi perfusinya jadi jelek. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Silakan. Ini kita pendidikan orang dewasa nih. Halo, halo. Muhammad Sodik. Ada yang mau? Itu silakan. Jelas nggak nih? Kalau nggak jelas nanti kita sambung sesi berikutnya, nggak mesti malam ini. Pasti jadi bingung loh, kok Dokter Irfan malah nggak sesuai, kok nggak sama dengan yang dipresentasi, kok nggak ada guideline. Ya karena saya bawa kalian untuk berpikir. Gitu. Manusia itu berpikir, dokter itu tidak atau bukan seperti pasukan komando ya. Ini begini-begini. Enggak, pasukan komando juga sebenarnya enggak seperti itu. Dia juga menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Jadi berimprovisasi dengan kondisi sekitarnya. Gitu. Apa yang diperintahkan komandan, tapi kalau situasinya berubah, walaupun misalnya komunikasinya putus antara komando di atasnya dengan dia, ya dia harus berimprovisasi agar dia survive, agar dia sesuai dengan target yang dibebankan kepada dia. Kita juga sama. Dokter juga sama. Dan saya sudah berikan gambaran ke kalian tadi betapa guideline ini bisa menjerumuskan kalian menjadi sesuatu yang menjadi berbahaya. Gitu. Contohnya tadi itu nomor 3, 30 cc per kilogram berat badan. Yang 30 cc yang mana? Berat badan ideal, predicted body weight, atau apa? Atau berat badan yang faktual. Dan yang nomor 5 ini kan seakan-akan kalau apply vasopresor, udah bukan seakan, memang dia mensyaratkan kalau udah resusitasi 30 cc udah berhasil baru ini. Itu juga akhirnya menunda. Nanti silakan dibaca. Penundaan resusitasi atau hipotensi dibiarkan dalam sekian waktu itu akan meningkatkan risiko morbiditas mortalitas. Oke. Sebenarnya intinya itu. Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan resusitasi itu kalian sebenarnya mesti punya alat ukur idealnya nih seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke, dari Kaltara sana, dari mana Pulau Miangas itu sampai ke Pulau Rotendao. Itu masih sama sebenarnya. Itu beban pemerintah. Kalau Aceh ada ikon, di Papua pun di Merauke sana masih ada ikon. Kalau di Kaltara ada ikon, ya di Pulau Rotendao, walaupun dia rumah sakit TPC, mestinya alat ukurnya sama. Nah, cuman karena nggak ada, makanya kita mesti belajar beradaptasi. Makanya dikembangkanlah metode-metode yang sederhana yang membawa kalian
melakukan terapi dengan aman dan goal directed. Misalnya passive leg raising apa segala macam. Gitu. Ya. Oke, third space itu tahayul, ya Fred. Nggak ada third space tuh, gitu. Sampai sekarang itu tahayul, nggak bisa dijelaskan ada di mana. Adanya ya intraseluler, extraseluler, interstisial, udah itu aja. Oke, silakan apa lagi? Jelas Baik, nggak? jelas dokter. Jelas ya. Jelas, Dok. Jadi ini presentasi bagus sekali, lengkap, sampai ke antibiotik, pilihan anti jamur juga semua itu apa namanya luar biasa. Mungkin kita bahas sedikit ya, dok, antibiotik bagaimana? Nah, jadi sebenarnya kalau pasiennya bukan hobi belanja ke rumah sakit nih, taruhlah ya kalian kerjanya misalnya di Halmahera lah ya, atau di ujung sana di pulau apa itu namanya, di suatu kepulauan lah, saya anggap misalnya daerah Maluku Utara sana, di pulau terpencil, di mana pasiennya nelayan gitu atau petani-petani itu yang bukan apa namanya, bukan orang yang belanja ke rumah sakit, nggak ada diabetes lah taruh ya, tapi dia ketusuk apa namanya kail pancing yang udah karatan, terus dia infeksi, dia nggak berobat karena dia lebih sibuk nyari ikan, terus dia datang ke kalian udah sepsis. Gitu. Masuk akal nggak memberikan meropenem menurut saya, menurut kalian? Ayo Desi jawab deh, moderator jawab. Masuk akal nggak kamu bilang langsung, wah meropenem nih mesti berspektrum nih. Ini pasien nelayan, nggak pernah kayak kita lah, bukan orang manja-manja yang faringitis sedikit, azithromycin, lincomycin, clindamycin gitu. Enggak, dia nggak ada pakai, malah dia kadang-kadang ke dukun, diludahin sama dukun pakai daun, dikunyah-kunyah gitu. Tapi sekali ini dia datang nih ke rumah sakit. Gitu. Kalau berdasarkan ini kan, administer broad spectrum antibiotik. Perlu meropenem diberikan? Coba Yasrib bisa jawab nggak? Okay. Jawabannya nggak apa-apa. Ya, apa jawabnya? Menurut saya sebelumnya nggak perlu dikasih dulu, dok. Iya, karena apa? Wong dia nggak pernah berobat kok, gitu. Ya kan? Jadi dengan ampicillin pun udah cukup sebenarnya. Amoxicillin injeksi udah cukup, gitu. Jadi sekali lagi saya mau membawa kalian untuk berpikir di daerah mana nih kita kerja. Kalau di Jakarta kali itu orangnya memang udah biasa berobat ke rumah sakit Pasar Rebo, kemana lah gitu. Ya dia mungkin antibiotik kalau tidak ceftriaxone ya nggak bisa. Tapi kalau di daerah yang terpencil tadi seperti Stefanus itu, ya ampicillin pun mestinya udah mempan dengan cukup. Itu. Ya, jadi bayangkan akan ada perbedaan-perbedaan antara yang kalian baca atau kalian dengar di webinar-webinar dengan yang akan kalian dapatkan di hari-hari. Biasa tuh dari dulu. Ada diskrepansi antara ilmu dengan kenyataan saya. Biasalah ya. Oke, sama lah kayak kalian nonton film Korea. Aduh, kayaknya kalau udah nikah tuh bahagia terus, hidup manis-manis aja, belanja sana, belanja sini ya. Makan di restoran. Nggak ada tuh kalau kenyataan udah nikah, ntar masing-masing, aduh ini akhir bulan mau beli apa, enak-enak aja, beli apa makanan-makanan Korea, nabung tahu gitu. Tapi jangan curcol dong. Omega ya. Oke. Omega jadinya. Jelas ya. Oke, sekarang dari Rizky Ilham. Selamat malam dok, izin bertanya, seberapa lama NE sebaiknya dijalankan dan apa yang bisa untuk diakses? Oke, good. Jadi sekarang gini Ilham, buka mic-nya gitu. Kita kalau meresusitasi itu apa sih targetnya, apa nih Ilham? Rizky, targetnya apa? Kita kan nggak punya alat ukur laktat atau segala macam. Kamu lihatnya apa Rizky? Ya, gimana? MAP-nya dok. Iya, udah cukup. Kamu targetnya itu aja gitu. Seberapa lama dijalankan? Bukan lihat jam Rizky.
Misalnya kamu dapat pasien dengan Bu, ini si kakek ini ada hipertensi. Iya dok, ada hipertensi. Oke. Ini jadi untuk membuka wawasan sekalian. Jadi kalau pasien dengan hipertensi, jangan kamu biarkan dia cukup berpuas diri. Oke, udah di 105/70 dokter Mega. Saya stop ya norepinefrin. No. Kalau dia hipertensi lama, berarti paling tidak kamu pertahankan dia di rata-rata 140/80. Gitu. Jangan di 120, masih kurang buat dia. Pertahankan dinilai rata-rata biasanya dia mungkin dia akan lebih tinggi dari itu, mungkin 160/90. Apa-apa. Gitu. Ya. Kemudian berapa lamanya sesuai dengan target. Gitu. Kalau masih dengan kamu coba berikan norepinefrin tadi, kemudian ternyata, oh kamu udah capek nih dok, dokter Ivan, dokter bilang 140 sekarang 140 terus saya winning norepinefrin karena turun lagi. Artinya apa tuh? Artinya bahwa tadi sudah dikatakan oleh presentasi bahwa vasodilatasi itu menyebabkan hipotensi. Gitu. Dan vasodilatasi itu disebabkan karena ada keluarnya mediator bla 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 sitokin segala macam. Gitu. Artinya masih ada fokus infeksinya. Jadi kalau fokus infeksinya belum diselesaikan, baik secara antibiotik atau secara surgical atau secara bedah, ya nomor 1 mungkin kalau di winning dia langsung anjlok, atau nomor 2 dikasih norepinefrin 1 galon pun nggak akan naik-naik dia. Jadi konsekuensinya itu apa? Maksud saya begini. Kalau ada pasien nanti datang ke tempatnya, siapa nih saya sebut satu deh. Nih siapa deh? Ada Borus Bayang nih, ada si Selfie datang ke tempatnya Selfie, ya. Kemudian dia dengan appendicitis perforasi Selfie. Tensinya cuma 75/50. Kamu operasi nggak Selfie? Belum dokter, dipantau dulu dok. Belum ya? Nah ini oke, saya buka lagi. Jadi menurut Selfie belum. Jadi Selfie, jadi ada 3 pilar tuh, resusitasi, kemudian antibiotik, sama apa lagi tuh? Sama source control. Ya. 3 pilar itu mesti kamu penuhi. Jadi kalau pasien datang anak kecil, kamu periksa dia appendicitis perforasi, tensinya 75/56. Kalau kamu dokter bedah nih, nanti jadi dokter bedah. Ya buka. Penyebabnya belum selesai. Kalau kamu kasih antibiotik, cuma resusitasi, appendixnya nggak diangkat, ya nggak akan berhasil resusitasi kamu. Paham nggak? Iya dokter. Ya, ngerti sekarang ya. Jadi 3 itu antibiotik. Kalau memang dia ada source control yang bisa kita source control, bisa mesti dengan surgical, dengan operasi. Masalah dia dengan kondisi yang jelek segala macam, itu bagaimana kita melakukan suatu penjelasan, informasi dan edukasi, dan inform concern yang jelas, risiko dari tindakan, risiko dari operasi, dan bla 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 begitu. Jelas sekarang Selfie? Jelas dokter. Ya. Terima kasih dok. Jadi jangan lagi berpikir, aduh dok kan dia jelek nih, tensinya masih 75/50, belum boleh dioperasi, belum boleh dibius. Ya itu keblinger berarti. Jadi nunggu kapan orang jelas appendix perforasi? Nunggu appendixnya sembuh dulu? Ya kan nggak mungkin, dia udah bocor kemana-mana. Nah, jadi itu Reski menjawab ya. Jadi kapan dok? Ya selama masih membutuhkan ya jalankan aja norepinefrin. Dan apa indikasinya untuk di-up? Kalau kita sudah bisa mengatasi source control, kalau dia surgical, atau kalau dia memang antibiotiknya memang sudah sesuai. Tandanya apa dok antibiotik sesuai? 1, yang tadinya takikardi, ini secara umum aja ya. Yang tadi takikardi mungkin mulai kembali menjelang normal. Yang tadinya dia demam, febris, suhunya tinggi, mulai turun. Pola nafasnya mulai mereda, kesadarannya membaik, ya, urinnya mulai keluar. Yang sederhana aja, gitu.
Kalau punya parameter infeksi yang lumayan, mungkin leukositnya mulai turun. Ya, yang tadinya dia leukositosis mulai kembali normal. Trombositnya tadi rendah jadi normal. Gitu. Jadi kita pakai yang sederhana aja gitu. Kalau yang mau lebih advance lagi ya procalcitonin gitu atau CRP segala macam. Dan apa saja harus dimonitor pemberian? Nah, ini mesti jadi satu topik tersendiri. Coba tadi singgung yang dopamin. Tadi ada yang tentang dopamin tuh, vasopresor. Norepinefrin merupakan pilihan pertama dengan dosis dimulai 0,01. Kelamaan, Desi. Ya. 0,01 itu kamu membuang waktu terlalu lama. Pasien 3 EP 5. Langsung aja dari 0,05 mikro per kilo per badan per menit. Sorry. Ya. Kemudian dopamin merupakan pilihan kedua apabila pasien minimal risiko terjadi aritmia. Sebenarnya kalimatnya bukannya begitu, Desi. Dopamin merupakan pilihan jika pasien dengan sepsis dengan bradikardi hebat. Nanti tolong baca lagi deh. Ya. Jadi pilihannya banyak. Untuk vasopresor norepinefrin, bisa epinefrin, bisa dopamin, efedrin enggak, ya. Kemudian phenylephrine juga enggak. Norepinefrin dia dari penelitian memang paling banyak dipakai karena paling bagus, angka mortalitasnya paling kecil. Dopamin sebenarnya dibandingkan dengan norepinefrin sebenarnya angka mortalitasnya nggak beda-beda jauh, tetapi morbiditas akibat takiaritmianya sedemikian rupa sehingga pasiennya matinya bukan karena sepsisnya tapi karena takiaritmianya segala macam gitu. Dobutamin bukan vasopresor, dia inotropi. Jadi jangan salah. Jangan lagi nih, ada lagi nih alumni dari Rumah Sakit Wisma Atlet, pasien datang sepsis, dikasihnya apa? Dobutamin. Kok dobutamin? Udah jelas norepinefrin kok ditulis oleh tim satu. Oke. Berapa lama, Dok? Kita mesti tunggu. Ya, coba dengerin baik-baik ya. Jadi, kalian mesti agresif. Jadi selalu Dr. Mega itu maka kalau Vigorus mengingatkan kalian, mesti cepat, mesti cepat, mesti cepat. Karena kalau kita kerja di ICU, kita waktunya memang nggak lama. Atau kalau kita di IGD juga waktunya kita udah nggak, apalagi di ICU. Sebenarnya kalau pasien udah sampai ICU itu sebenarnya udah lambat banyak kalau di Indonesia ini. Karena udah di IGD dulu, bla bla bla, administrasi, cek BPJS aktif atau enggak, konsul-konsul, DPJP, segala macam. Udah setengah hari, udah potensi selesai lah pasien. Makanya outcome-nya kurang begitu bagus. Tapi kalau kita dapat yang ideal, misalnya nih dalam kondisi yang kasus masih baru ya, pasien datang dengan hipotensi, kalian langsung berikan dosis cairan, tapi tadi dengan bijak ya. Jadi jangan 30 cc per kilo, silakan kalian pikirkan sendiri berapa. Plus dengan norepinefrin mulai diberikan, gitu. Jangan nunggu setengah jam, jangan nunggu 5 menit, 0,05 kata Dr. Irfan, kok belum naik-naik? Ya 5 menit lagi naikin aja 0,75, 0,8, 0,1. Tetapi ya, biasanya nih kalau di dosis udah 0,15 mikro per kilogram berat badan per menit dalam sekian menit nggak naik-naik, artinya kalian sudah butuh obat vasopresor kedua yang kalian punya di tempat kalian, apapun itu. Dok, kata dokter tadi dopaminnya bisa bikin takiaritmia, ya itulah memang risiko. Jadi kembali lagi bagaimana kita berkomunikasi menjelaskan kepada keluarga pasien akibat dari terapi atau konsekuensi dari terapi.
Dok, adanya dopamin boro-boro dok, susah sekarang nyari dopamin, adanya epinefrin. Ya nggak apa-apa. Dalam upaya kita berusaha agar MAP-nya tercapai. Dok, tempat saya canggih dok. Ada semua dok, ada vasopresin, ada dopamin, ada epinefrin, udah biasa lah, adrenalin kok. Ya berikan vasopresin, karena temennya dari norepinefrin adalah vasopresin. Vasopresin kenapa diberikan? Alasannya saya buka satu aja. Jadi vasopresin itu endogen sebenarnya memang meredakan salah satunya tekanan darah. Tapi dia dalam keadaan sepsis, vasopresin itu endogennya itu hilang, ya. Jadi berkurang banyak atau malah sudah nggak ada lagi. Jadi kita perlu vasopresin endogen agar membantu membuat efek vasokonstriksi. Yang kedua, dia menyebabkan reseptor norepinefrin itu lebih sensitif terhadap pemberian epinefrin. Itu ada teori-teorinya. Kalau ada vasopresin, berikan vasopresin. Masih nggak mempan juga, berikan vasopresor ketiga. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Jadi nggak usah berwaktu lama-lama. Nah, sekarang pasti bingung, dok, jadi resusitasinya gimana? Sebenarnya, kalau pasien tidak ada histori kehilangan darah atau kehilangan cairan atau diare segala macam, berikan resusitasi cukupnya dengan tujuan agar obat yang kita berikan itu jalan, gitu loh. Misalnya kita mau tadi memberikan norepinefrin, kalau obatnya salnetes ya lama efeknya. Gitu loh. Jadi berikan cairan secukupnya. Gitu. Mungkin kalau 500 dalam 8 jam boleh nggak? Boleh, tapi tadi yang penting adalah pengawasan gitu. Mungkin dalam kurun waktu tertentu kita mungkin bisa memberikan cairan tambahan gitu, dengan melihat efek dari resusitasi. Tapi tentu tidak yang 30 cc per kilo. Atau kalau tadi pertanyaannya dari Giliani, kalau alo gimana ya? Kalau alo udah jelas kita nggak bisa berikan cairan. Atau ini kan ngomongnya cairannya kristalnya. Atau ya, kalau kalian punya albumin 5%, makanya saya selalu sampaikan kalau ada yang lapor, dok, pasiennya shock septic, udah diberikan cairan gini bla bla bla. Oke, albumin 5%, loading 5 cc per kilo dalam 2 jam. Jadi kalau punya albumin 5%, resusitasinya dengan albumin. Walaupun itu masih untuk di Jakarta aja itu pasti, wah, albumin 5% mahal, ya itulah memang hambatannya. Tapi dengan pemberian albumin 5 cc per kilo dalam 2 jam, itu resusitasi, artinya kita memperasakan tekanan oxygen pressure dalam keadaan yang paling optimal, ya, ditambah lagi dengan memberikan obat-obat vasopresor. Nomor satu, yang efek kita dapat ada apa? Dengan tekan obat yang menjadi lebih baik, itu cairan yang tadinya di interstisial itu akan ditarik kembali oleh albumin untuk masuk ke dalam intravaskular. Sekaligus nanti boleh baca-baca di albumin 5% itu akan memperbaiki glukokalix. Glukokalix itu adalah suatu lapisan yang seperti seal ya. Jadi dia seperti seal itu mega apa sih? Kayak bahasa Indonesianya apa ya? Seperti anti bocor gitu ya, seperti anti bocor, dia melapisi intravaskular itu sehingga leakage-nya berkurang atau hilang sama sekali. Dan saya ingatkan satu lagi, jika kita melakukan resusitasi sehingga terjadi overload dari cairan, itu akan menyebabkan glikokalixnya itu rusak. Jadi selnya itu jadi rusak. Dan salah satu penyebab leakage-nya yaitu selain dari inflamasi, juga karena kerusakan glukokalix sebagai akibat dari overload.
Gitu. Ini teorinya jadi agak dalam, tapi nggak apa-apa, dengar-dengar dulu aja, nanti baca-baca sendiri. Idealnya pakai albumin 5%. Tapi kalau nggak ada ya udah, yang apa ada aja. Prestasi bersama dengan resistasi cairan, tapi tentunya tidak perlu sampai 30 cc per kilo, berikan langsung norepinefrin. Jadi nggak usah tunggu. Mudah-mudahan jelas semua. Tapi memang pasti kalau kalian melakukan ini, kalian akan didebat oleh DPJP. Terutama yang kalau non anestesi ya. Anestesi juga masih ada yang oh enggak, tunggu dulu. Kalau cairan masih belum bagus, kamu boleh loading aja. Nanti kalau enggak udah sekian 30 cc per kilo tercapai, kamu baru kasih itu. Enggak. Jadi memang kalau yang begitu berarti dia out of date gitu. Silakan kalau pertanyaan lagi, masih ada enggak? Izin dokter, ada satu pertanyaan dok. Ya. Ini pertanyaannya lumayan rumit dok, dan langsung ke contoh kasus dok. Izin bertanya dok. Saya nggak baca ya, ada di mana ya? Ini langsung ke direct message dok soalnya. Oh oke, ya oke. Izin bertanya dok. Sebagai saya, oke ya. Silakan, apa pertanyaan? Izin bertanya dok, saya pernah dapat pasien CKD stage 5 dan TB paru dengan penurunan kesadaran. Pasien datang dengan demam suhunya 41 derajat. TB paru on OAT 2 minggu, edem kedua tungkai, asites, albumin sudah koreksi 2 kali dengan human albumin 20% 100 cc. Awal albumin 0,9, setelah koreksi 1,6. Tekanan darah saat datang 50/40. Izin dok, untuk pasien seperti ini bagaimana resusitasi cairannya? Apakah ada penyesuaian dok? Kemudian dok, ini ada tambahan dok. Karena saya sudah memasukkan NE 0,2 sama dopamin 20, tensinya masih 70/40. Kemudian antibiotiknya juga sudah masuk, meropenem 3 kali 1 gram dan levo 1 kali 750 dokter. Terima kasih dokter. Sampai diagnosis CKD segala macam, sebenarnya pasiennya pasien belanja rumah sakit kan? Iya dong, iya kan? Kita pakai logika dulu, benar nggak Desi? Benar kan? Benar, pasien dokter. baru dibilang tadi, oke. Ya, benar, okay. Nah, pasien dengan CKD stage 5, entah dia sudah ada di belum ada, pokoknya itu masalah lah, jelas. TB paru, oke. Terus gimana harus cairannya? Pertanyaannya bagus. Tadi saya bilang, balik lagi dari prinsip dasar, apa yang terjadi pada sepsis? Itu aja. Ya, berarti dok kan dia vasodilatasi sebagai akibat mediator, sitokain, segala macam, bla 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 bla, oke. Jadi, tentu semua kita sadari kalau kita memberikan cairan, apalagi dengan 30 cc per kilo, kita menambah berat beban dari tubuh pasien. Tapi kan saya udah kasih norepinefrin dok sampai sekian, dopaminnya sampai 20 malah. That's it. Gitu. Nah, artinya kalian mesti lebih dalam lagi. Ya. Saya menjelaskan sedikit. Jadi kalau pasien-pasien dengan chronic kidney disease, ya, biasanya tidak pernah itu merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri. Saya ulangi sekali lagi, pasien kalau dengan chronic kidney disease biasanya tidak hanya organ ginjalnya saja yang bermasalah. Jadi entitasnya bukan cuma itu aja sebenarnya. Pasien-pasien dengan chronic kidney disease, silakan dibaca, biasanya juga akan ada masalah di jantungnya. Ada masalah di otaknya. Paling sering timbul yang disebut cardiorenal syndrome, ya, tipe yang mana gitu. Yang nomor 1 tuh jantung rusak akut, ginjalnya rusak akut. Nomor 2 jantung rusaknya kronik, ginjalnya juga rusak. Nomor 3 ginjalnya rusak akut, jantungnya jadi ikut rusak akut. Nomor 4 jantungnya rusaknya kronik, ginjal sangat kayak gitulah pokoknya. Saya cari sih kalau sindrom. Jadi kalau ada gangguan ginjal secara kronik itu biasanya memang akan ada masalah di jantungnya. Ini karena kita pertanyaan advance saya juga mesti jelaskan. Jadi pada pasien-pasien seperti ini kita
kita memang sudah melakukan harus pemeriksaan advance. Jadi kalau bisa, kita sudah menilai, oke, kalau CKD, jangan-jangan jantungnya bermasalah. Buktinya apa? Tadi diberikan dengan obat-obat vasopresor, malah dia nggak naik-naik. Dengerin baik-baik ya. Pasien udah ada gangguan jantung, dikasih obat vasopresor. Artinya apa? Dia kan cardiac output-nya kan tergantung oleh SVR. SVR-nya rendah. Gitu, sepsis gitu ya. Sementara dia kemampuan juga ada berkurang gitu. Kalau kalian cuma memberikan norepinefrin dan dopamin saja, tidak meningkatkan kontraktilitasnya, ya jadi masalah pasiennya gitu. Tapi kalau norepinefrin ada ini dok, ada efek inotropik, dopamin juga ada efek nomotropik, betul itu. Tetapi ya seperti kalau dopamin dengan efek takiaritmianya pada pasien-pasien yang udah ada gangguan jantung gitu, yang kalian lakukan itu sebenarnya membebani berjantung, konsumsi oksigen dia miokardnya meningkat, tambah fail dia sampai jempa jelek, makanya tensinya nggak naik-naik gitu. Jadi kalau pasien ketemu dengan CKD stage 5, halo, ya stage 5, jangan cuma norepinefrin yang diberikan, berikan juga dubutamin karena kelihatannya kemungkinan besar pasiennya udah masalah kontraktilitas gitu. Karena kalau kita meningkatkan SVR-nya terlalu kuat, ya tambah nggak kuat jantungnya karena dia mesti pada saat dia melakukan kontraksi si jantung kirinya berhadapan dengan tahanan yang sedemikian tinggi, ya tambah nggak kuat dia, tensinya terendah juga. Ini berpikir jauh, jadi saya agak jauh. Atau kita melakukan resusitasi pada pasien ini plus dengan menambah modalitas terapi pengganti ginjal. Jadi kalau orang bilang renal support ya, atau dia bilang cuci darah, terserah mau yang punyanya modalitasnya mana. Yang kalau yang nggak punya modal, ya berarti dengan mesin biasa dengan sustain low efficiency dialysis ya, atau kalau yang punya modal modalitasnya banyak pakai CRRT, continuous renal replacement therapy, dengan maksud selain kita melakukan terapi ginjal, kita juga mengeluarkan sitokain inflamasi yang menyebabkan terjadinya sepsis itu dikeluarkan. Cuma di antara kedua modalitas itu yang paling aman tadi kalau dengan tensinya cuma 50-70 ya memang CRRT. Ini ngomong advance pada kasus kompleks. Masalahnya kalau kompleks ini terjadi pada rumah sakit yang nggak kompleks, maksudnya rumah sakit tipe C. Ya udah, itu bekalin itu aja, surat yasin aja kalau begitu, KIE kasih surat yasin aja bekalin, udah selesai. Karena kita nggak bisa melakukan apa-apa. Either walaupun gitu kita lakukan misalnya dengan slide pun nggak bisa, karena QB-nya itu terlalu cepat atau putaran mesin itu terlalu cepat dibandingkan dengan CRRT. Perubahan hemodinamik itu membuat sedemikian rupa pada pasien-pasien seperti itu sehingga biasanya pasien nggak bisa bertahan lama. Yang nanya siapa sih? Des? Halo, Des. Yang nanya Gracia, dokter Gracia. Mana Gracia? Mana? Udah jelas belum Gracia? Jawab aja. Mana sih Gracia? Hadir, Halo? Dok. Hadir. Ya, Mana? dokter. Ya. Sudah jelas, dokter. Ya. Jadi memang Gracia, jadi kalau kasus ini udah advance, memang kan pasti ini kan kelasnya kelas saya nih, gitu kan. Tapi jadi modalitasnya yang dibutuhkan banyak, gitu. Modalitas itu artinya tambahan-tambahan terapi lain, jadi CRRT, kemudian tadi opsi vasopressin, atau nanti tambah dengan lagi hidrokortison ya untuk obat untuk mengatasi shocknya, kemudian juga antibiotik yang mesti lebih di atas dari meropenem gitu. Sebenarnya kalau mau lebih advance lagi ini udah 9:30 ada rapat di Komdik.
sedikit lagi. Jadi pada pasien-pasien dan sepsis itu tadi di awal Profesor sudah menyampaikan terjadi fasilitasi, cairannya keeksisia. Itu yang disebut terjadi perubahan volume distribusi. Terus tambah lagi resesan bla 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 segala macam. Jadi sebenarnya volume distribusinya lebih besar, jadi banyak. Jadi kalau kita memberikan antibiotik itu mesti lihat-lihat juga kalau pasiennya badannya gede, udem gitu. Meropenem 3 per 1 gram itu mungkin akan menyebabkan sebenarnya konsentrasi obat dalam plasma itu berkurang karena dia seperti di hemodilusi aja gitu loh. Jadi penyesuaian dosis itu juga penting. Tapi dok, kalau kita meropenem ginjalnya udah begini, nah itu udah mesti topik lain lagi. Saya nggak bisa bahas di sini. Tapi kira-kira dalam kondisi yang seperti Gracia itu tadi sampaikan, ini memang udah kasus advance. Modalitasnya tidak hanya sekedar satu laktat, nomor 2 blood draw untuk culture, nomor 3 resus cairan, nomor 4 itu nggak bisa. Jadi ini udah kondisi kompleks. Apalagi kalau dibilang udah CKD stage 5, berarti kita mesti ada tambah-tambah terapi, baik antibiotiknya, baik modalitas renal supportnya, resusitasinya, kemudian tambah-tambah obat-obat vasopresornya, kemudian penilaian kontraktivitas jantungnya seperti apa. Gitu Gracia jawabannya ya. Terlalu advance tapi nggak apa-apa, kamu jadi bisa berpikir. Siap dokter, terima kasih banyak dok. Teman-teman, yuk. Teman-teman ini saya ada meeting dengan komite medik Wisma Atlet. Mungkin dilanjutin dulu Dokter Nel sama Dokter Mega ya kali ya. Iya, monggo Dokter Nel. Siap. Sudah selesai juga kan sepertinya dok, udah nggak ada pertanyaan lagi daripada pertanyaannya makin advance. Kita sudahi saja malam ini. Jadi gini, ini kan pasti akan kalian hadapin sehari-hari, gitu ya. Jadi kalau ini sesi ilmiahnya masih mau berlanjut, silakan aja. Saya sih dengan senang hati. Pas lagi badan saya lagi enak-enaknya. Gitu. Tapi Desi nanti kalau misalnya teman-teman masih mau nanya lagi, nanti kita buat sesi lagi ya Desi ya. Iya dokter. Dengan senang hati dok. Oke. Ya, terima kasih semua teman-teman ya. Dokter, sebelum ini dokter boleh minta foto dulu nggak dok? Oke. Boleh. Untuk dokter Desi dari ICU, minta tolong dok, ininya dok, ditutup dok, share screen-nya. Halo, dokter Desi dari ICU. Mega. Hadir. Si dokter Everyday live dari room kit. Buset. Yes, indeed I know. Untuk teman-teman boleh dinyalain kameranya. Kita berfoto dulu, mumpung ada dokter Irfan sebelum harapan. Ya teman-teman. Yuk, ayo semangat yuk adik-adik. Jadi lain kali kalau diskusi kayak gini jangan malu-malu nanya ya. Jadi nggak usah malu. Nggak ada pertanyaan yang bodoh. Yang bodoh itu orang yang sombong untuk nanya atau sombong untuk pingin tahu sesuatu. Itu orang bodoh. Jadi di sini nggak ada pertanyaan aduh malu antar kayak Dr. Irfan. Nggak, biasa aja. Oke? Oke dok, kita mulai ya dok ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya udah selesai. Ya. Oke. Sudah bagus ya. Presentasinya bagus. Ya, presentasinya bagus. Saya senang sekali gitu semua holistik walaupun memang belum mendalami betul. Nggak ada masalah karena memang belum hidupnya kalian seperti itu sih. Nggak ada masalah. Kalau mau ada sesi lagi, mendalami lagi, sepsis lagi, one by one silakan aja. Tentuin aja waktunya. Saya sebenarnya udah mulai lenggang juga nih waktunya. Thank you. Dokter, baik dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Mega sama dokter Nel ada tambahan lagi nggak dok? Ya. Oh nggak ada ya dok ya. Saya kalau lihat pasien CKD stage 5, kalian pernah lihat nggak sih CKD datang itu terus tensinya rendah? Namanya CKD itu ya tensinya 170, 160. Kalau datangnya tensi 50 ya tadi kan dibilang Irfan.
Doain aja udah. Dia demam, dia Dokternya sepsis. silakan dipandu teman adik-adiknya. Dadah. Saya juga mau dada, saya mau ikut. Iya dokter. Iya dok. Ya, terima kasih ya Lanjutkan lagi semuanya. Iya dok. Thank you. Terima kasih juga dok untuk teman-teman. Terima kasih untuk Dokter Mega, Dokter Ivan dan juga Dokter Nel. Terima kasih untuk teman-teman GP yang sudah hadir dan terima kasih untuk tim ICU dari tim 1 yang sudah mempresentasikan. Sangat bagus ya dok ya. Saya bangga pada kalian. Terima kasih dok. Sebelum kita tutup, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih Makasih dok. banyak, Dok.